nih melihat situasi hari ini banyak beberapa kasus hukum yang menindas seorang perempuan ya. Yang terbaru saya baca ada ex-rektor Universitas A gitu kan. Iya, betul. Dia melakukan kekerasan seksual terhadap perempuan. Tentu di Provinsi Banten juga banyak. Terakhir yang kemarin sing suaminya aparat, ya kan? Nah itu juga sama kekerasan. Ini bagaimana melihat situasi krisis hukum yang saat ini? Bicara pelecehan dan kekerasan seksual nih kayaknya kita tiap hari makin muak ya. Karena media sosial yang hari-hari setiap hari kita lihat, saksikan, baik itu media sosial Instagram atau apapun lah, kira-kira kasus pelecehan dan kekerasan seksual ini tiap hari muncul terus gitu. Kemudian bagaimana situasi dan hari ini PMII sebagai organisasi mahasiswa menyikapi itu, dan saya sendiri sebagai seorang advokat, bahwa saya selalu menyampaikan di diskusi-diskusi tingkat paling bawah, diskusi kecil maupun tingkat menengah sampai diskusi yang besar sifatnya, selalu menyampaikan bahwa kasus pelecehan dan kekerasan seksual ini, Gus Santri, bukan bicara terkait hanya seorang perempuan, tapi ini bicara kemanusiaan. Karena bicara pelecehan dan kekerasan seksual ini, walaupun memang secara kapasitas ini masih banyak korbannya teman-teman perempuan, tapi juga tidak menutup kemungkinan korbannya juga bisa terjadi pada laki-laki, baik itu anak kecil maupun bahkan sudah lansia sekalipun. Sekarang kita lihat kasus incest. Incest itu adalah kasus pelecehan dan kekerasan seksual yang terjadi pada satu golongan darah. Maybe contoh ayah kepada anak. Kalau dipikir secara logis sebagai seorang manusia, mana mungkin ini bisa terjadi, tapi pada faktanya ini banyak terjadi, khususnya di Banten. Khususnya di Banten, Pandeglang tahun lalu sempat ada kasus incest. Kemudian Tangerang, banyaklah, dan Banten ini jadi salah satu provinsi dengan kasus pelecehan dan kekerasan seksual yang cukup lumayan banyak di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'du. Kembali lagi di podcast Santri Lawyer, jelajahi hukum bersama santri, khusus di podcast Sultan TV. Hari ini di sebelah kiri saya kedatangan spesial ini dari aktivis muda dan juga advokat ya dari Provinsi Banten, yaitu beliau Kak Wina Setiawati. Halo. Apa kabar nih Kak Wina? Sehat ya? Ini sehat, aktivitasnya padat, beliau sempat datang ke sini. Beberapa kali saya sudah tektokan dengan beliau agar bisa berbagi inspirasi di podcast Santri Lawyer. Jadi saya sangat terkagum-kagum ini dengan sosok Kak Wina Setiawati ini. Jadi setelah beliau dilantik menjadi seorang advokat, setelah tidak lama, selang berapa lama itu? Satu bulan, 2 bulan lah, langsung 1 sampai 2 bulan. dinobatkan dan terpilih menjadi Ketua PKC PMI Provinsi Banten. Siap. Selamat, semoga bisa terus bergerak dalam menyuarakan ketidakadilan di Provinsi Banten lah, begitu ya. Amin. Nah, pada episode kali ini kita akan dengar tentunya cerita perjuangan Kak Wina berproses di PMII dan dalam advokasi hukum, begitu ya kira-kira. Aktivitas hari-hari apa nih Kak Wina? Halo semua, sapa dulu boleh ya? Boleh. Semua sahabat Sultan TV dan juga Mamang Santri Lawyer, terima kasih banyak sudah diundang dan ngobrol santai, dan semoga nanti ada hal-hal yang bermanfaat yang bisa kita sharing dan diskusikan. Aku Wina, karena harus perkenalan katanya, tak kenal maka tak sayang. Jadi Wina sekarang alhamdulillah diamanahi menjadi salah satu pimpinan organisasi kemahasiswaan namanya PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, di struktural atau tatanan tingkat provinsi namanya PKC, Pengurus Koordinator Cabang tingkat Provinsi Banten. Alhamdulillah baru terpilih maybe 2 atau 3 minggu yang lalu dengan perjuangan yang luar biasa. Sebelumnya juga tadi sudah di notes bahwa memang aktif sebagai advokat. Baru 2 bulanan sah dilantik di salah satu pengadilan tinggi negeri di Banten, itu di Pradi lah, di salah satu lembaga hukum yang ada di Indonesia. Aktivitas sekarang aktif ya sebagai seorang aktivis, juga ya aktif mengadvokasi masyarakat baik itu di jalur aktivisme maupun di jalur hukum. Itu sih sebetulnya concern gambaran besarnya.
Juga saya aktif sebagai tenaga pengajar di beberapa sekolah karena Banyak biar banget ilmunya harus terus dipupuk begitu dan harus terus digali biar nggak nyaman dalam kesendirian. Gitu. Spesial nih hari ini saya sebagai santri lawyer menggunakan ciri khas adat Baduy yang ada di Provinsi Banten yang kemarin tanggal 1 sampai tanggal 4 Mei ya, betul. merayakan Seba Baduy Seba sebagai Baduy. tradisi tahunan yang sakral gitu ya. Ya, ada di Provinsi Banten. Statement nggak soal ini? Seba Baduy itu merupakan ciri khas Banten yang sangat spesial yang mungkin tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain. Dan sebagai warga Banten harus ikut serta memeriahkan walaupun tidak ikut di sana, tapi kita gaungkan di media sosial bahwa Banten itu spesial. Salah satunya budaya Seba Baduy. Luar biasa ini Kawina ini. Tadi kan dengar-dengar bahwa pengalaman Kawina ini juga banyak ya sebagai advokat, aktivis, tenaga pengajar gitu kan. Juga tapi dalam hal ini kan luar biasa ini Ketua PKC PMI Provinsi Banten hari ini dipimpin oleh seorang advokat ini. Yes. Pertama, kenapa Kawina ingin menjadi seorang advokat? Ya kan, apa yang membuat Kawina ingin masuk menjadi advokat dan kemudian kenapa sanggup untuk menjadi Ketua PKC PMI Provinsi Banten? Oke, ini pertanyaan yang kesekian kali. Disclaimer bahwa aku Ketua PKC perempuan pertama PMI di Banten. Itu mungkin bisa jadi salah satu sejarah ya, gitu. Karena sebelum-sebelumnya diisi oleh laki-laki dan kita ketahui bahwa PMI ini bukan organisasi yang bias gender, jadi memperbolehkan mau laki-laki ataupun perempuan untuk jadi pimpinan. Tapi di Banten itu sebetulnya pemimpin perempuan nggak ada banget karena dulu juga baik di sisi sektor pemerintah banyak juga kan pemimpin perempuan, termasuk semangat itu yang aku pupuk. Kenapa mau jadi Ketua PKC Banten? Karena yang pertama bicara kesempatannya ada. Kemudian dipimpin oleh seorang advokat. Sebetulnya mungkin ini kebetulan yang semoga membuahkan hasil yang nyata ya nanti. Karena tagline yang saya bawa di PKC PMI Banten bukan hanya ada, tapi bertumbuh dan memperkuat akar dan sudah saatnya memetik buah. Baik itu buahnya sebuah keberhasilan ataupun buah-buah yang lain kira-kira. Banyak perspektif. Dan dengan legacy saya sebagai seorang advokat, ini mempermudah saya hari ini. Sebetulnya aktivisme dan seorang advokat ini dua mata sisi yang saling melengkapi. Kenapa? Karena kalau bicara advokat, berjuang mengadvokasi masyarakat di jalur dan legasi hukum yang sudah jelas gitu. Kemudian di aktivisme, bagaimana kita bisa mengadvokasi masyarakat sampai lapisan paling bawah, karena memang konsen sebagai seorang aktivis kan bisa membawa manfaat dan maslahat untuk masyarakat khususnya. Itu sih. Jadi saling melengkapi satu luar biasa dengan yang lain, baik karir maupun organisasi. Ternyata ini adalah sejarah di PKC PMI Provinsi Banten dipimpin oleh seorang perempuan, ya begitu. Jadi Kawina ini juga senior saya tentunya ya di PMI. Saya senang sekali bisa datang ke podcast ini. Lebih dulu masuk aja sih, bukan senior. Oke, setelah Kawina masuk menjadi seorang advokat nih, melihat situasi hari ini banyak beberapa kasus hukum yang menindas seorang perempuan ya. Beberapa kali saya baca, yang terbaru saya baca ada ex-rektor Universitas A gitu kan, dia melakukan kekerasan seksual terhadap perempuan. Tentu di Provinsi Banten juga banyak. Terakhir yang kemarin sing suaminya aparat, ya kan? Nah itu juga sama kekerasan. Ini bagaimana melihat situasi krisis hukum yang saat ini? Bicara pelecehan dan kekerasan seksual nih kayaknya kita tiap hari makin muak ya. Karena media sosial yang hari-hari setiap hari kita lihat, saksikan, baik itu media sosial Instagram atau apapun lah kira-kira, kasus pelecehan dan kekerasan seksual ini tiap hari muncul terus gitu. Kemudian bagaimana situasi dan hari ini PMI sebagai organisasi mahasiswa menyikapi itu, dan saya sendiri sebagai seorang advokat, bahwa saya selalu menyampaikan di diskusi-diskusi tingkat paling bawah, diskusi kecil maupun tingkat menengah sampai diskusi yang besar sifatnya, selalu menyampaikan bahwa kasus pelecehan dan kekerasan seksual ini, Gus Santri, bukan bicara terkait hanya seorang perempuan, tapi ini bicara kemanusiaan. Karena bicara pelecehan dan kekerasan seksual ini, walaupun memang secara kapasitas ini masih banyak korbannya teman-teman perempuan, tapi juga tidak menutup kemungkinan korbannya juga bisa terjadi pada laki-laki, baik itu anak kecil maupun bahkan sudah lansia sekalipun.
Sekarang kita lihat kasus incest. Incest itu adalah kasus pelecehan dan kekerasan seksual yang terjadi pada satu golongan darah. Maybe contoh ayah kepada anak. Betul. Kalau dipikir secara logis sebagai seorang manusia, mana mungkin ini bisa terjadi? Tapi pada faktanya ini banyak terjadi, khususnya di Banten. Khususnya di Banten, Pandeglang tahun lalu sempat ada kasus incest. Kemudian Tangerang, banyak lah, dan Banten ini jadi salah satu provinsi dengan kasus pelecehan dan kekerasan seksual yang cukup lumayan banyak di Indonesia. Kalau tidak salah malah masuk ke 5 besar kasus pelecehan dan kekerasan seksual tertinggi di Indonesia. Dan ini menjadi salah satu concern kita, bahwa hari ini kita akui bahwa jika dilihat dari sisi hukum, Indonesia ini salah satu negara yang memang terkena dampak budaya patriarkis. Kita tidak menyalahkan laki-lakinya, tidak menyalahkan satu golongan manusianya, tapi memang kita tidak bisa menepis budaya. Yang bisa kita tepis itu adalah perilaku kita hari ini. Karena kalau bicara pelecehan dan kekerasan seksual, jangan hanya bicara itu untuk perempuan aja. Padahal orang-orang yang ada di lingkungan kita, Mas Santri punya ibu, punya kakak, punya adik, punya teteh kalau kata bahasa Sunda, punya tante. Gimana kalau misalkan itu terjadi pada keluarga terdekat kita perasaannya? Itu sih. Nah, ini kan Kak Wina saat ini memegang nahkoda di PKC PMI Provinsi Banten gitu kan. Apa visi dan misi konkret untuk menghadapi krisis hukum dan masalah-masalah sosial yang ada di Banten? Bagaimana Kak Wina? Apakah nanti kemudian ada semacam lembaga bantuan hukum di PKC, dan seperti apa nanti ruang geraknya itu di sana? Oke, ini pertanyaan pancingan sebenarnya. Pertanyaan pancingan, karena kita punya semangat yang sama. Basically kita anak hukum, sama-sama ada di kampus yang sama. Aku concern di hukum tata negara, Mas Santri sama di hukum tata negara, dan katanya mau lanjut di criminal law. Amin. Karena memang betul, salah satu concern besar adalah bagaimana PMI ini sebagai organisasi mahasiswa bukan hanya teriak-teriak menegakkan keadilan, tapi mampu mengadvokasi masyarakat. Karena memang isu yang terdapat di diri mahasiswa hari ini cukup lumayan miris. Contohnya ada konotasi mahasewa dan lain-lain. Kita pastikan PMI Banten hadir di tengah-tengah masyarakat ini pure untuk kepentingan kebermanfaatan dan kemaslahatan. Jangan sampai ada stigma mahasewa yang disewanya di sana kita yang kena dampaknya gitu. Kita tetap komitmen konsisten menjaga idealisme organisasi untuk kepentingan dan keberlangsungan dan kemaslahatan masyarakat. Salah satunya tadi langkah konkretnya untuk ada lembaga bantuan hukum. Memang dari tingkat pusat PB sudah ada LBH, tapi di daerah-daerah ini masih banyak juga yang hanya mungkin tinggal nama LBH-nya tapi nggak konkret turun ke masyarakat. Kita pastikan nanti kita akan buat lembaga bantuan hukum dengan 3 konsentrasi, 1 hukum tata negara, 2 hukum pidana, yang ketiga hukum bisnis. Karena Banten ini juga salah satu wilayah yang strategis dengan banyak industri dan juga perusahaan. Tentu ini bicara keberlangsungan dan juga kemaslahatan masyarakat. Ada banyak masyarakat yang perlu pendampingan hukum perihal itu. Saya lihat Kak Wina juga aktif di medsos ya, menyuarakan advokasi hukum, sedikit lah, sosial kan, lumayan itu. Nah, sebagai advokat dan ketua PKC PMI ke depan, nanti Kak Wina ketika ada isu-isu yang lagi ramai, bagaimana cara Kak Wina untuk mengadvokasi itu selain di media sosial dan juga bidang lainnya? Itu gimana tuh Kak Wina? Yang pertama minimal hadir sih menurutku, walaupun organisasi PMI ini bukan organisasi yang bukan organisasi profit, tapi organisasi non profit. Tapi itu tidak mengurungi langkah kita untuk bisa terus bergerak turun ke masyarakat. Karena menurutku perjuangan yang paling konkret itu adalah ya berjuang bersama dengan masyarakat. Minimal kita hadir mengadvokasi, tahu problem-problemnya, walaupun mungkin di banyak kasus kita beberapa kali banyak absen, tapi coba kita ikhtiarkan untuk bisa terus bergerak. Karena ya dalam proses perjuangan tidak bisa semudah seperti membalikan telapak tangan toh. Ada perjuangan yang harus terus kita gerakan secara konsisten agar bagaimana problem-problem yang ada di Provinsi Banten ini bisa kita tangani bersama. Makanya kita sebagai organisasi mahasiswa, juga banyak organisasi mahasiswa bukan hanya PMI, bisa memastikan dan bisa memposisikan diri mana saatnya kita bisa menjadi mitra yang baik, baik itu mitra kritis maupun mitra strategis. Itu sih, dan mitra strategis itu penting. Jangan terlalu dekat, juga jangan terlalu jauh. Itu sih clue-nya. Mungkin bisa ditafsirkan secara lebih universal.
Terkait ini bolehlah berbagi cerita dan inspirasi saat Kawina ini mengadvokasi masalah hukum di bidang perempuan. Kalau ada boleh, di luar itu juga nggak apa-apa. Silakan dibagikan pengalaman yang menarik. Agar adik-adik Kawina nih di kampus yang sarjana hukum tertarik juga ingin menjadi seorang advokat, kan gitu? Betul, betul. Dan aku memang concern ya menangani kasus terkait tentang pelecehan dan kekerasan seksual. Yang paling menyebalkan adalah kalau menangani kasus pelecehan dan kekerasan, akhirnya karena memang secara legacy aturan memang sudah ada, tapi proseduralnya ini yang berbelit-belit. Makanya rata-rata yang menjadi korban ini, Mas Santri, akhirnya memilih jalur kekeluargaan dan tidak ada efek jera gitu, walaupun kasusnya seberat apapun. Apalagi kalau kasusnya ini pelakunya adalah orang-orang yang punya kekuatan superpower. Contohnya yang tadi Mas Santri bilang bahwa di salah satu kampus ex-rektor sekarang sedang terkena kasus. Sekarang sudah bertambah itu. Korbannya sudah ada 4, mungkin korban-korban lain. Nah, kenapa baru terungkap sekarang? Karena memang secara psikologis sebagai seorang penyintas atau korban itu rata-rata punya rasa takut. Karena stigma dari masyarakat itu, diakui atau tidak, bahwa korban pelecehan dan kekerasan seksual itu rata-rata malah lebih banyak stigma buruk yang disudutkan terhadap korbannya, apalagi itu perempuan. Pakaiannya terlalu terbuka, apa dan lain sebagainya. Banyak hal tentang itu. Yang padahal sebetulnya banyak juga kasus pelecehan dan kekerasan seksual yang terjadi pada orang-orang yang tertutup, berjilbab dan lain-lain, dan itu angkanya juga tinggi gitu. Jadi sebetulnya banyak faktor. Sebetulnya yang harus dikurung itu bukan hanya cara berpakaiannya, tapi yang harus terdidik juga cara berpikirnya. Nah, di PMI ini kan dikenal pendiri kita kan Mahbub Junaidi, betul. Yang ahli literasi dan juga jago ya. Dalam semangat bergerak, terus kemudian menulis, bersuara, dan kemudian menyala kan gitu. Nah, bagaimana Kak Wina menginfluence adik-adik di PMI yang masih kuliah khususnya nih di S1-nya kan, agar terus menjaga semangat yang digaungkan oleh Mahbub Junaidi itu? Gimana? Aku selalu sampaikan, Mas Santri, bahwa menjadi aktivis ini memang bukan sesuatu hal yang mudah dan juga bukan sesuatu hal yang menjanjikan. Gitu. Siapa yang bisa menjanjikan bahwa jadi aktivis PMI ini akan sukses, jadi presiden, jadi menteri? Nggak ada. Bahkan mungkin kita lebih banyak merasakan pahit dan susahnya. Tapi kita selalu pegang komitmen dan kita percaya bahwa tidak ada proses yang mengkhianati hasil. Betul nggak? Tidak ada proses yang mengkhianati hasil. Kalau prosesnya sudah luar biasa, hasilnya juga pasti akan luar biasa. Kalau prosesnya biasa-biasa saja, hasilnya juga pasti akan biasa-biasa saja. Artinya, siapa yang berjuang dan bertahan, dia yang akan menang. Dan aku selalu sampaikan, dari ribuan mahasiswa yang terdaftar sebagai seorang mahasiswa di kampus, tidak semuanya punya kesempatan jadi seorang aktivis. Dan aktivis itu adalah salah satu orang pilihan menurutku. Kenapa? Mengorbankan waktu jajannya, waktu hangoutnya, waktu nongkrongnya, waktu leha-lehanya, waktu ngopi-ngopinya, hanya untuk duduk melingkar diskusi, mengisi terus, menutrisi otak kita agar terus berpikir, agar terus belajar. Karena ya belajar itu kan sampai liang lahat katanya. Gitu. Dan ya itulah salah satu, dan semangat itu yang selalu ditanamkan. Dan satu, jadikan organisasi ini adalah tempat untuk hiburan, kira-kira begitu. Jangan dijadikan beban. Karena kalau dijadikan beban, pusing juga kita. Ya, kebanyakan hari ini kan menjadi beban, sehingga anak-anak sekarang itu, mahasiswa sekarang itu enggan untuk masuk buat apa sih katanya? Nah itu, bagaimana menjawab permasalahan ini sekarang? Orang-orang sekarang kan nggak mau masuk ke organisasi karena tadi menjadi beban, udah kuliahnya dia beban. Menurut Kak Wina, seberapa penting sih kita memasuki organisasi di dunia kampus? Ini juga yang jadi salah satu tantangan kaderisasi. Jadi di PMI itu ada yang disebut kaderisasi, mengkader, mengajak, gitu, memfollow up orang-orang untuk bisa ikut terus bergabung. Tantangan besarnya adalah sekarang generasi Z ini sudah enggan masuk organisasi. Jadi pengennya yang cuan aja, yang berpenghasilan aja. Yang padahal sebetulnya untuk kita seorang masyarakat sipil yang mungkin lahir dari keluarga yang biasa-biasa saja, perlu kendaraan besar untuk bisa melangkah. Dan PMI ini bukan organisasi kaleng-kaleng, bukan organisasi kecil, ini adalah organisasi besar. Kalau diibaratkan sebagai perahu, ini perahu besarnya. Bagaimana kita bisa menyeberangi lautan? Iya, salah satunya adalah dengan menggunakan kapal besar ini, perahu besar ini.
gitu untuk bisa terus bergerak. Makanya saya bilang tadi bahwa jangan dijadikan beban, tapi jadikan tempat pembelajaran. Contohnya begini Mas, kita misalkan lahir, kamilah dari keluarga yang biasa-biasa saja, notabene miskin kira-kira. Sulit untuk bisa menjangkau bagaimana bisa kenal dengan si A, si B, si C dan lain. Perintis. Nah, ini dari organisasi salah satunya. Kalau kita nggak bawa background besar organisasi, sebagai jalan ya. Nah, mana mungkin hari ini kita bisa podcast kalau bukan bawa background PMII salah satunya. Itu sih. Nah, tentu setelah Kawina ini menjadi pemimpin di PKCPM ini pasti banyak tantangan di internal, terus kemudian nanti bagaimana menyusun agenda-agenda yang produktif, ya kan? Bagaimana Kawina ini nanti, agenda terdekat apa nanti Bun di PKC? Insya Allah pelantikan. Nah setelah pelantikan tentu nanti akan membawa program-program, boleh spill-spill lah. Program dan masalah internal bagaimana cara menghadapinya. Oke, itu tadi bicara kaderisasi. Sekarang tuh pola kaderisasi yang harus dirubah adalah disesuaikan dengan kondisi zaman, situasi, kecanggihan teknologi dan lain-lain. Bagaimana kita menciptakan organisasi PMII jadi organisasi yang menarik, lebih ke concern bagaimana pengembangan kader dan lain-lain. Itu yang pertama. Kemudian program terdekat salah satunya LBH. PMII akan hadir di tengah-tengah masyarakat. Banten ini seksi. Pemangku mantan ibu kota, Jakarta masih jadi ibu kota kan ya? Walaupun mau pindah ya, walaupun masih lama itu. Masih lah ya gitu, walaupun udah IKN di sana. Banten ini pemangku ibu kota, tapi kalau dibilang makmur, nggak makmur-makmur banget, nggak desa-desa banget, tengah-tengah lah kira-kira. Jalan Ancur masih banyak kira-kira ya. Kecanggihan teknologi masih juga belum menyentuh secara keseluruhan. Jadi kita masih tengah-tengah lah. Tengah-tengah nih. Jadi banyak problem. Jadi LBH PKCPMI Banten akan hadir di tengah-tengah masyarakat. Apapun yang mungkin masyarakat bisa keluhkan, minimal bisa diskusi dengan kader-kader terbaik kita yang memang concern di bidang hukum. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua, kita ada bidang-bidang yang memang sesuai dengan rules dan juga sesuai dengan yang hari ini jadi keresahan di masyarakat. Dan juga kita selaraskan dengan program kerja pemerintah. Makanya tadi saya sampaikan kita bisa jadi mitra strategis dan kita bisa jadi mitra kritis. Begitu. Jadi tunggu gebrakan-gebrakan luar biasa dari seluruh kader gebrakan Kawina memimpin PKC Provinsi Banten. Amin. Dan dibersamai oleh seluruh kader yang luar biasa. Luar biasa ini, sangat menginspirasi kita semua. Jadi beliau ini sekarang lagi lanjut S2. Pasca, iya betul, di salah satu universitas di Jakarta. Boleh disebutin kampusnya? Boleh. Di Universitas Jayabaya, di Pasca Sarjana Hukum Tata Negara. Jadi beliau ini aktivitasnya padat banget. Saya pernah ketemu di Sarinah, jadi lagi acara Gekraf. Betul, Gekraf, Gerakan Ekonomi Kreatif. Bareng Ketua Umumnya Mas Kawendra. Sekarang lagi aktif juga kan, beliau Dewan dan aktif. Tuh. Nah, terakhir nih, apa pesan dan harapan Kawina untuk adik-adik di PMII agar terus semangat dalam bidang advokasi hukum dan aktivis sebagai gerakan di PMII? Betul. Sahabat-sahabatku, dunia aktivis ini memang tidak mudah. Apalagi dunia hukum ini terkesan dengan dunia yang keras gitu. Tapi selama kita mau terus melangkah, mau terus berjuang, maka kemenangan akan ada di tangan. Sahabat-sahabat, mari terus berhimpun menyatukan kekuatan, karena kalau air berkumpul itu jadi lautan, kalau manusia berkumpul jadi kekuatan. Asik, konsep rendezvous itu. Kita kuat ketika kita berkumpul. Betul. Asik banget nih. Terima kasih nih Kawina sudah menyempatkan diri membagikan cerita dan informasi yang sangat berharga bagi saya secara pribadi. Semoga Kawina terus produktif, baik di bidang advokat dan juga bidang aktivis di PMII. Semoga Kawina sehat selalu. Amin. Berkah dalam melangkah, ya kan, selalu di dalam naungannya. Amin. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dari saya dan juga Kawina. Kami ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan juga share. Khususnya sahabat-sahabat semua wajib share nih. Wajib, se-Provinsi Banten. Oke. Saya ucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Sip.